teman-teman penyuka karya Franz Kafka. Kali ini saya akan berbagi kisah sebuah artikel dalam bahasa Jerman yang terbit di Swiss berjudul Sisi Lain Kafka yang Tak Dikenal. Teks Kafka dikenal dunia. Sekarang sketsa-sketsanya terbit dalam bentuk buku. Sebuah cerita yang membingungkan dan berputar-putar. Ini sebagai pembuka ditulis oleh Alice Henkes. Orang mengenal Kafka, karyanya ada novel Proses, novelet Metamorfosis, dan cerpen Keputusan. Teks-teks Kafka dijadikan pelajaran di sekolah. Teks-teks tersebut bagi pembaca dianggap seperti memasuki sebuah dunia penuh teka-teki, gelap, membingungkan, dan tanpa jalan keluar. Tetapi, apakah Kafka sebagai seorang seniman? Pada sisi ini, hanya sedikit orang yang tahu. Para pembaca sudah melihat sketsa-sketsa Kafka itu yang pernah diterbitkan oleh penerbit Fischer di Jerman. Sketsa-sketsa Kafka itu berwarna hitam dan putih yang polos. Ada sosok tongkat yang ditunjukkan sebagai sebuah kehilangan yang aneh. Diselamatkan di koper dari Nazi. Franz Kafka telah banyak membuat sketsa. Sketsa-sketsa itu begitu bagus dan tak ada orang yang tahu. Meskipun begitu, sketsa-sketsa itu memang ada dan merupakan karya dari Kafka. Setidaknya orang akan sadar, terutama para ahli karya Kafka di dunia, kata Andreas Gelser, sebagai seorang dosen sastra dan ilmu budaya pada Universitas ETH Zurich, Switzerland, dan yang sekarang menerbitkan sketsa-sketsa itu dalam bentuk buku. Sketsa-sketsa Kafka itu dimasukkan ke dalam sebuah map yang berisi 150 halaman. Satu bundel map itu disimpan di sebuah kotak penyimpanan di Bank Swiss selama 70 tahun. Pada tahun 1939, Max Brod, teman sekaligus promotor Kafka, telah memasukkan sketsa-sketsa itu dan manuskrip ke dalam sebuah koper jinjing untuk diselamatkan dari Nazi atau Partai Nasional Sosialis di bawah Hitler. Brod membawa kopernya itu ke Israel. Meskipun di Israel suasana politiknya juga tak aman, sebab itu kemudian Brod membawa map tersebut ke Zurich, Switzerland. Kafka di bawah palu. Max Brod meninggal pada tahun 1968, dia punya sekretaris dan sekaligus pacar bernama Ilse Esterhofe. Sebagai satu-satunya ahli waris Kafka, Brod menganjurkan agar karya-karya warisan Kafka itu diserahkan kepada sebuah perpustakaan. Andreas Gelser mengatakan, tapi dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan benar adanya, dia melakukannya. Ilse Esterhofe memulainya tak lama setelah Brod meninggal. Ia menjual sebagian manuskrip warisan itu. Pada tahun 1971, ia menawarkan surat-surat Kafka pada sebuah kantor lelang di Hamburg, Jerman. Setelah itu, ia menjual teks-teks yang lain. Novel Proses, sebuah jilid gelap. Sketsa-sketsa itu tersimpan di kotak bank tanpa tersentuh. Pada saat Brod masih hidup, sudah dicoba untuk diterbitkan, misalnya dari penerbit Fischer, namun Brod menolaknya. Mengapa? Max Brod telah menyerahkan karya-karya Kafka sebagai hadiah. Jelas Andreas Gelser. Brod juga sudah lama tak punya minat untuk memaksakan kehendak.
Selain itu, pada sastra dunia, Brut banyak mendapatkan kritik karena dia sebagai editor yang sewenang-wenang. Pada penerbitan novel proses, ia mengaturnya satu persatu seperti akan menjadikan bagian fragmen. Brut telah menentukan sebelumnya sebuah jenis bacaan. Hal ini membuat semua orang di dunia sastra tak memahami. Ia takut jika sketsa-sketsa Kafka itu tak berhasil diterbitkan, kata Gilser. Perubahan politik. Ketika Ilse Esterhoeven meninggal pada tahun 2007, muncul sebuah diskusi lagi tentang nasib map yang disimpan di kotak bank Swiss itu. Ilse Esterhoeven telah memberikan wasiat kepada anak perempuannya mengenai karya dari Kafka itu. Sebaliknya, Perpustakaan Nasional di Yerusalem memprotesnya dan pihak Perpustakaan Nasional itu menang. Pada akhirnya tahun 2019, manuskrip dan sketsa-sketsa itu dari Bank Swiss dicuri dibawa ke Yerusalem. Proyek buku. Pada tahun 2020, Andreas Gilser bersama seniman Pavel Smith, blasteran Slovakia Swiss, melakukan perjalanan ke Yerusalem. Gilser mempersiapkan untuk menerbitkan sketsa-sketsa itu, sedang Smith merencanakan halaman-halaman calon buku dari sudut pandang seni. Kemudian mereka datang lagi untuk memastikan dan mempelajari halaman per halaman dengan teliti. Virus corona membuat mereka menghentikan rencana ini karena biaya. Sebagai seorang ilmuwan, sastra, dan seniman, harus membatalkan perjalanan ke Yerusalem. Pada akhirnya buku seni tentang sketsa Kafka berhasil diterbitkan oleh Andreas. Terima kasih.